Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan membahas novel Licking Dog Gold bab 1911 sampai 1920. Bab 1911. Aku, Li Sixi, Patriark Manusia dan Iblis, menantang pendekar kuat dari 7 alam dewa sejati Hongmeng, Chen Yuan. Di sini, aku ingin menandatangani perjanjian hidup dan mati, menyaksikan aturan pembunuhan, memasuki medan perang iblis aneh, dan tidak akan pernah mati. Aku, iblis tangan berdarah Tu Leng Santian, menantang pendekar kuat dari alam ketujuh dewa sejati Hongmeng, di Nantian. Aku ingin menandatangani perjanjian hidup dan mati di sini, menyaksikan aturan pembunuhan, memasuki medan perang iblis aneh, dan tidak akan pernah mati. 2 master dari 7 alam dewa sejati primordial. Hampir bersamaan, rune pembunuhan diaktifkan. Seketika memicu aturan pembunuhan Yimo Yaohai. Aku melihat puncak langit. Dalam sekejap, 4 cahaya pembunuhan mengerikan turun. Cahaya darah ini berubah menjadi berkas cahaya, masing-masing menyelimuti Chen Yuan, Li Sixi, Dinantian, dan Leng Santian. Hampir seketika, mereka dikirim ke 2 medan perang berbeda di ruang sihir aneh. Chen Yuan vs Li Sixi. Dinantian vs Leng Santian. 2 pertarungan mendadak antara para ahli kekuatan dari 7 alam asal mula dimulai seperti ini. Tanpa tanda-tanda. Tapi waktunya sangat cerdik, tepat ketika serangan balik Chen Yuan dan Dinantian berada pada titik terburuknya, mereka bergerak. Tidak ada ruang untuk bernapas. Hanya untuk memanfaatkan penyakitmu dan membunuhmu. Sialan, iblis daratu dan patriark iblis manusia bergerak. Memanfaatkan orang lain. Kalau begitu Chen Yuan dan Dinantian, untuk menghidupkan kembali Dinancun, jelas telah menghabiskan banyak energi, dan vitalitas mereka terluka parah. Li Sixi dan Leng Santian, yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dapat dianggap sebagai ahli kekuatan veteran. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan berani melawan orang lain dengan jujur, bahkan jika mereka menang, itu tetap akan memalukan. Seorang ahli kekuatan tingkat dewa sejati yang kacau dengan rasa keadilan berkata dengan cukup menghina. Anak muda, kau masih terlalu muda, kau pikir ini apa? Ini bukan 6 alam semesta berdimensi tinggi, juga bukan medan pertempuran uji coba menara Hongmeng. Ini adalah lautan monster aneh, tanah kekacauan, dan pertempuran hidup dan mati. Kau bisa menggunakan cara apapun selama kau menang, apapun yang kau lakukan. Racun, atau memanfaatkan bahaya orang lain, pemenang dan pecundang, semuanya seperti itu. Jika kau berbicara tentang keadilan dan etika bela diri di lautan iblis aneh, kau mungkin tidak tahu bagaimana kau mati. Hanya dengan memenggal kepala lawanmu kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan, apapun caranya. Seorang lelaki tua mengejek dengan jijik. Inilah yang dilakukan Li Sixi dan Leng Santian. Mungkin menjijikkan di tempat lain. Tetapi di Yimo Yaohai, semua orang hanya akan menganggap ini sebagai cara yang bijaksana dan cerdas. Chen Yuan dan Dinantian adalah 2 orang bodoh. Demi membangkitkan Dinantian, dia tidak ragu untuk membahayakan dirinya sendiri. Dia pantas diserang. Saat ini, suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Li Sixi menatap Chen Yuan dengan penuh kebencian, seolah-olah sedang mengincar mangsa. Menurut aturan pembunuhan Yimo Yaohai, begitu pertempuran hidup dan mati dimulai, kedua lawan akan terkurung di dalam penghalang ruang Yimo Yaohai. Tidak bisa melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri. Kecuali salah satu pihak dikalahkan, tidak ada yang bisa pergi. Tidak mungkin melanggar aturan pembunuhan di bawah alam ke-9 dewa sejati Grand Mist. Nak, serahkan kitab emas Grand Mist dan cermin salinan Grand Mist, dan aku akan memberimu tubuh utuh. Proyeksi dunia iblis. Benih hati Dao menanam dava sihir. Transformasi Raja Iblis 9 putaran. Menelan kekuatan sihir. 1 jari iblis. Teknik disintegrasi iblis. Abu iblis manusia. Mata Li Sixi terbelalak. Dia mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan tubuh utuh Chen Yuan, tetapi lelaki tua ini segera membuka diri ketika bertemu dengannya. Semua jenis keterampilan mengerikan dilemparkan seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Sesaat, bayangan dewa iblis di seluruh langit langsung menelan dunia. Menghadapi kekuatan sihir yang luar biasa. Senyum muncul di sudut mulut Chen Yuan. Patriark iblis manusia Li Sixi, seorang master 7 alam dewa sejati primordial, jadi seseorang benar-benar datang ke sini untuk memberikan kepalanya. Apakah kau pikir aku bisa dengan mudah dikalahkan karena aku terluka parah? Maaf, tapi kau malah berpikir untuk kentut. Pintu alam semesta, terbukalah. Atas nama penguasa alam semesta, aku menggunakan kekuatan seluruh makhluk hidup di tubuhku, dan kekuatan miliaran orang suci surgawi untuk memberkati tubuhku. Aku melihat pikiran Chen Yuan bergerak. Sebuah portal ruang angkasa kosmik terbuka dengan tiba-tiba. Detik berikutnya, aku melihat kekuatan tak terbatas dari semua makhluk di alam semesta, berubah menjadi titik-titik cahaya energi yang padat, dan berkumpul menuju Chen Yuan dengan dahsyat. Awalnya,
Tubuh Chen Yuan terluka parah dan lemas. Seketika itu juga, tubuhnya menjadi tinggi dan tegak. Dengan aura tiraninya, ia mulai melesat dengan kecepatan luar biasa, mendaki dengan gila-gilaan, menjadi semakin kuat. Hampir dalam sekejap mata, ia mencapai tingkat subversif 7 alam dewa sejati primordial. Tetapi pertumbuhan momentumnya sama sekali tidak berhenti. Sebaliknya, ia melarikan diri sepenuhnya, di luar kendali. Aura mengerikan itu benar-benar mengguncang mantra ruang para iblis aneh. Semua bayangan dewa iblis langsung hancur. Bahkan proyeksi dunia dewa iblis langsung hancur berkeping-keping. Ini adalah aura seorang pembangkit tenaga di alam ke-8 dewa sejati primordial. Bagaimana mungkin kau memiliki aura seorang pembangkit tenaga di alam ke-8? Tidak mungkin, sialan kau. Mentalitas Li Sixi runtuh. Dia tidak menyangka bahwa kesemek lembut yang dipetiknya sebenarnya adalah seorang wanita tua yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kau sangat kuat, kenapa kau berpura-pura lemah? Aku akan menjadikanmu monyet. Anak ke-6 harus mati. Tidak ada yang mustahil. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Satu pikiranku dapat mengubah matahari dan bulan, bintang-bintang, langit dan bumi, alam semesta, dewa-dewa iblis dunia, dan hukum sebab akibat. 1000 dunia besar, aku adalah Dao surga. Kaisar Putih, keluarlah. Rumput daun, keluarlah. Chen Xiaoxuan, keluarlah. Cumu, keluarlah. Li Ziliu, keluarlah. Aku melihat 5 sosok, yang dipanggil keluar. Kelima avatar ini sekarang adalah master dari 7 alam dewa sejati primordial, dan mereka telah ditunjuk sebagai master dari 5 alam. Mereka menciptakan sendiri 5 batas dunia. Kekuatan setiap orang berada pada level yang setara dengan langit. Seni keberuntungan 3 kehidupan, raih keberuntungan dengan 1 pikiran. Wuki berubah menjadi kuda, melangkah menembus langit. Medan sihir, kutukan terlarang sihir super seri 27. 100.000 cincin jiwa, kekuatan jiwa tak terbatas. Kekuatan keyakinan, para dewa jatuh. Aku melihat kelima avatar itu menggunakan kemampuan unik mereka dalam sekejap. Patriark iblis manusia itu langsung dikalahkan dan dipaksa. Petik 2. Kelima avatar yang dipanggil oleh Chen Yuan sebenarnya adalah para mesum super yang tak terkalahkan di level yang sama di antara para ahli kekuatan dari 7 alam. Leluhur manusia dan iblis agungnya, yang telah berada di lautan iblis aneh selama miliaran tahun, bahkan tidak bisa mengalahkan klonnya. Langsung tersungkur ke tanah. Tidak. Aku menyerah, tolong jangan bunuh aku. Aku mohon biarkan aku hidup, aku benar-benar tahu aku salah. Patriark manusia iblis agung itu benar-benar melepaskan martabatnya sebagai orang kuat di 7 alam Hongmeng, dan dipukuli hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Petik 2. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Leng Santian, kau telah menipuku, bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Boom! Di bawah kepungan kelima avatar, leluhur manusia iblis itu dihantam hingga menjadi abu tanpa mampu melawan balik. Bab 1912. Seorang pria kuat di 7 alam dewa sejati primordial, bahkan jika dia dihancurkan hingga menjadi abu. Kekuatan asli dari dunia besar juga akan tetap ada. Menyerap setengah dari kekuatan kultivasi seorang pria kuat di 7 alam dewa sejati primordial setara dengan menyerap setengah dari dunia 1000 besar. Tingkat energi dunia besar ini mungkin melebihi puluhan alam semesta super besar. Oleh karena itu, setengah dari basis kultivasi leluhur iblis manusia diserap oleh Chen Yuan. Di alam semesta tubuh Chen Yuan, puluhan alam dunia terkondensasi hampir seketika. Gelombang ini telah meningkatkan setidaknya 3.000 miliar tahun kultivasi. Tampaknya ini satu langkah lebih dekat untuk menembus alam ke-8 dewa sejati primordial. Bagaimana ini mungkin? Patriark iblis manusia benar-benar terbunuh. Kekuatan Chen Yuan sangat dahsyat sehingga dia dapat membunuh Li Sixi, patriark pembunuh bahkan ketika vitalitasnya terluka parah. Kekuatan sebenarnya mungkin telah mencapai tingkat alam ke-8 dewa sejati primordial. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, trik ini terlalu licik. Setelah sekian lama, Chen Yuan, anak ke-6, sengaja memancing para ahli kekuatan dari 7 alam dewa sejati Hongmeng ke umpan, lalu menyelesaikan gelombang panen secara paksa, yang dapat menyerap kekuatan asli para ahli kekuatan dari 7 alam dewa sejati Hongmeng dari dunia 1000 besar. Gelombang ini setidaknya dapat meningkatkan basis kultivasi ratusan miliar tahun, gelombang yang luar biasa. Benar sekali, tidak ada orang yang bisa menjadi ahli kekuatan tingkat atas yang bodoh. Saat kau menghitung orang lain juga menghitungmu. Lihatlah pertarungan antara Dinantian dan Leng Santian, kekuatan kultivasi Dinantian jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sebenarnya sangat dekat dengan tingkat alam ke-8 dewa sejati primordial. Sialan, Chen Yuan dan Dinantian, kedua anak ke-6, sebenarnya sedang memancing. Sungguh, di medan perang iblis aneh lainnya, Dinantian juga mengubah sikapnya yang sebelumnya menurun dan tiba-tiba menjadi sangat berani. Iblis tangan berdarah Leng Santian tak kuasa menahan kepanikan saat ini, dan ekspresi tak percaya muncul di wajahnya.
Bagaimana mungkin, bagaimana kau bisa sekuat ini? Beberapa hari yang lalu, dalam pertempuran menentukan antara kau dan klonku, bahkan di masa jayanya, kau hampir tidak mampu mengalahkan klonku. Hari ini aku menantangmu, dan aku hampir menggabungkan setengah dari kekuatan klonku, mengumpulkan 50 klon menjadi satu. Kekuatan kultivasiku secara keseluruhan jauh lebih unggul daripada avatarku sebelumnya, dan kau melukai vitalitasmu karena membangkitkan adikmu, bagaimana mungkin aku tidak bisa menekanmu? Dinantian, bajingan kau berani bermain-main. Leng Zantian mengumpat dengan marah saat itu. Dia sudah tahu bahwa Dinantian bukanlah lawan yang mudah. Aku tidak menyangka bahwa aku telah melakukan persiapan yang cukup kali ini, tetapi aku masih jatuh ke dalam perangkap. Maaf, kau mungkin tidak tahu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kekuatan kultivasiku telah tumbuh secara eksplosif, dan aku telah mencapai alam ke-8 Dewa Sejati Primordial, ambang alam transformasi 1000. Kau sudah cukup, aku bisa membunuhmu pertama kali, dan aku bisa membunuhmu kedua kalinya. Dinantian mencibir. Sialan, Li Sixi, dasar bajingan tua, kalau aku tahu aku tidak akan bertransaksi denganmu, kalau aku melawan Chen Yuan, mungkin aku akan menang. Benarkah? Li Sixi juga bergerak. Kalau begitu dia mungkin lebih buruk darimu. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan penguasa. Dinantian menggelengkan kepalanya dengan mata penuh belas kasihan. Kekuatan asli Chen Yuan diperkirakan lebih dari 10 kali lebih kuat darinya. Begitu metode kartu truf yang sebenarnya digunakan. Li Sixi, Patriark Iblis Manusia, takut akan mendapatkan kotak makan siang dalam beberapa menit. Dia memang benar. Li Sixi sudah menerima kotak makan siang. Akhirnya cukup suram. Awalnya baik-baik saja, tapi sayangnya aku tidak bisa kembali. Menyebalkan. Dinantian, antara kau dan aku, air sumur tidak melanggar air sungai, kenapa tidak berdamai saja? Kau mungkin tidak bisa membunuh orang ini. Kita memiliki kekuatan yang sama. Jika kita terus bertarung, kita mungkin akan kehilangan keduanya. Menurut aturan pembunuhan di medan perang iblis aneh, meskipun pertempuran hidup dan mati tidak dapat dibatalkan setelah dimulai, penghalang ruang di medan perang iblis aneh hanya dapat bertahan paling lama 10 tahun. Setelah 10 tahun, penghalang itu akan menghilang secara otomatis. Tidak mudah bagi kita untuk berkultivasi hingga level ini. Ini tidak harus tentang hidup dan mati. Melihat situasi yang tidak tepat, Leng Zantian sebenarnya ingin meminta perdamaian. Dia tidak ingin dipermalukan. Benarkah? Jika kau bilang perang, Anda bisa bertengkar dan berdamai. Itu hal yang sangat murah di dunia ini. Jika kau ingin melakukan serangan mendadak, kau tentu saja harus membayar harganya. Pertempuran ini akan merugikan kedua belah pihak, dan aku pasti akan membunuhmu di sini. Mata Dinantian terarah, dan semangat bertarung yang meledak dari tubuhnya semakin kuat. Dinantian, jangan bersulang dan menolak minum anggur berkualitas. Kau harus tahu bahwa bahkan jika kau benar-benar berhasil memenggal kepalaku, itu hanya memenggal kepala klonku, itu sama sekali tidak menyakitkan bagiku. Tetapi kau berbeda, kau sudah menderita akibat buruk, dan vitalitasmu telah terluka parah. Jika kau terluka parah lagi, dan fondasi aslimu terluka, maka basis kultivasimu mungkin akan jatuh secara permanen, dan kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Berhenti bicara omong kosong. Cermin replika Hong Meng, keluarkan. Melihat Dinantian melambaikan tangannya, dia mengorbankan artefak tertinggi Hong Meng, cermin duplikasi Hong Meng. Kau, bagaimana bisa cermin replika Grand Mist ada di tanganmu? Apa-apaan ini? Melihat ini, Leng Zantian terstunet di tempat. Terlalu banyak tempat yang tak terbayangkan. Klon, keluarlah. Leng Zantian, coba lihat kau dan klonmu, siapa yang lebih kuat? Boom! Terlihat dua aura identik bertabrakan dengan dahsyat, melepaskan ratusan ribu jurus dalam sekejap mata. Langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Ruang angkasa berguncang. Gelombangnya sangat besar. Energinya meluap. Medan pertempuran iblis aneh seketika berubah menjadi tanah kekacauan tanpa akhir. Leng Zantian mengumpat sambil bertarung dalam pertempuran berdarah. Itu adalah situasi yang sangat sulit baginya untuk bertarung melawan klonnya sendiri. Dengan tambahan Dinantian, dia langsung jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya bisa terhimpit di tanah dan diinjak-injak dengan brutal. Ketiga, master itu bertarung dalam pertempuran berdarah selama 7 hari 7 malam. Pada akhirnya, Dinantian dan klonnya berhasil menghancurkan Leng Zantian. Menghabisinya di medan pertempuran iblis aneh. Dinantian menyerap setengah dari kultivasi asli Leng Zantian, tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi kultivasinya pun menjadi lebih stabil. Hanya setengah langkah lagi untuk menembus alam ke-8 Dewa Sejati Primordial. Gelombang darah ini bukanlah kerugian. Saudaraku, apakah kau baik-baik saja? Dinancun melihat bahwa pertempuran telah berakhir dan penghalang segel di medan iblis aneh telah terangkat, maka ia pun bergegas memeriksa luka-luka Dinantian. Aku baik-baik saja, adikku, kau akhirnya bangkit kembali, ini kesalahan kakakku yang hampir membuatmu jatuh sepenuhnya. Kakak bersumpah, aku tidak akan pernah membahayakanmu lagi.
Untungnya, Tuan mengambil inisiatif kali ini, dan menghidupkanmu kembali dengan bantuan kitab emas Grand Mist, dan juga meminjamkanku cermin salinan Grand Mist. Dengan artefak ini, aku mampu menstabilkan iblis berdarah Tu Leng Santian dan berhasil membunuhnya. Dinantian membungkuk hormat kepada Chen Yuan, yang melangkah maju di kehampaan, dan menjatuhkan diri ke tanah dengan kekaguman yang sudah ada di hatinya. Gelombang ini memang lebih stabil daripada tokoh utama. Tuanku, kakak, kapan kau mengakui tuanmu? Dengan kesombonganmu, bagaimana kau bisa rela lebih rendah dari orang lain? Di Nanchun tercengang. Dia pikir dia dibangkitkan dengan bantuan sistem undet. Sama sekali tidak menyangka akan seperti itu. Kali ini, dia sepertinya telah jatuh untuk waktu yang lama. Ia hanya bisa dibangkitkan berkat bantuan orang lain. Tak lama kemudian, ia mengarahkan pandangannya pada Chen Yuan yang sedang mendekat. Bab 1913. Seberapa cerdaskah Di Nanchun? Dia sangat mengenal karakter kakaknya. Dengan karakter dinantian yang angkuh, mustahil baginya untuk tunduk kepada orang lain. Kecuali jika orang ini dapat menghancurkan kakaknya dalam segala aspek. Dan orang seperti itu tidak ada di dunia ini. Dinantian sombong dan tak tertandingi, menindas monster yang tak terhitung jumlahnya di 6 alam semesta berdimensi tinggi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya menghancurkan dinantian. Oleh karena itu, kakakku pasti berada di bawah semacam paksaan. Untuk membangkitkan dirinya sendiri, dia harus berkompromi. Dia bahkan melepaskan harga dirinya yang tinggi. Karena itu, ketika Di Nanchun melihat Chen Yuan, dia secara tidak sadar tidak memiliki kesan yang baik. Anak ini pasti mengajukan permintaan yang sangat berlebihan, dan dia harus memaksa kakaknya untuk berjanji setia kepada Tuan sebelum setuju untuk menggunakan kitab emas Hongmeng untuk membangkitkannya. Ini benar-benar memanfaatkan orang lain. Bukan seorang pria terhormat. Kakak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Chen Yuan. Kakakku telah secara sukarela berjanji setia kepada Tuan Chen Yuan. Kali ini, Tuan Chen Yuan yang bertindak. Dia tidak ragu-ragu mengerahkan kekuatan aslinya dan menanggung karma buruk yang besar untuk menghidupkanmu kembali. Untungnya kau terlahir kembali, kalau tidak, kakakku pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya, dan akhirnya akan dihantui iblis dan jatuh ke neraka tanpa batas, tak mampu melepaskan diri. Kali ini, Tuan Chen Yuan menyelamatkanmu dan kakak serta adikku. Kita harus berterima kasih padanya dari lubuk hati kita. Dinantian selesai berbicara. Dia berlutut di depan Chen Yuan dengan satu lutut. Itu sepenuhnya rasa hormat dan terima kasih dari lubuk hatinya. Tapi perilaku ini membuat Di Nanchun mengerutkan kening. Dia hanya merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Kakakku telah membayar terlalu banyak untuk dirinya sendiri, bahkan mengorbankan harga dirinya. Xiao Chun, terima kasih kakak Chen Yuan atas bantuanmu. Xiao Chun akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Tapi semuanya harus dilakukan satu persatu. Aku, Di Nanchun, akan membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Kuharap kau bisa memberikan tubuh yang bebas kepada saudaraku, dan aku, Di Nanchun, akan menjadi sapi dan kudamu, bagaimana? Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Di Nanchun. Usia, 1001 juta tahun. Tinggi, 172 cm. Tingkat kultivasi. Alam ke-6 Dewa Sejati Hongmeng, alam dunia, 10 monster teratas dalam daftar Dewa Super di 6 alam semesta. Nilai penampilan, 9,9999999 poin, bencana bagi negara dan rakyat. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 0 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas berubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Hadiah poin penguatan keberuntungan, 1 miliar poin. Keterampilan yang diberikan, hati suci keabadian, keterampilan ini dapat dikultivasi hingga tingkat daceng. Anda dapat memperoleh tubuh abadi, tubuh dapat jatuh 1000 kali, dan setiap kali Anda terlahir kembali, kultivasi Anda akan menjadi lebih kuat. Xiao Chun, jangan kurang ajar. Saudaraku tidak pernah dipaksa, dan dia juga tidak pernah mengucapkan sumpah iblis batin atau perjanjian surga. Aku sepenuhnya tunduk kepada Tuan dengan sukarela. Bagaimana mungkin? Saudaraku, jangan berbohong padaku. Dengan karaktermu, bahkan jika Dewa Brahma memintamu untuk melayani di bawah perintahnya dan mengakuinya sebagai Tuan, kau mungkin tidak setuju. Bagaimana mungkin kau dengan sukarela mengakui seorang biksu dengan tingkatan yang sama? Tuan, Dewa Brahma yang dibicarakan di Nantian adalah master terkuat dari 9 alam semesta primordial di alam semesta Brahma. Ia adalah eksistensi dengan tingkatan yang sama dengan master ruang dan waktu dan master jurang. Prestise peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada Dewa Taiksu. Ia termasuk eksistensi yang telah mengguncang 6 alam semesta berdimensi tinggi selama triliunan tahun.
Ia adalah dewa primordial sejati. Dengan eksistensi seperti itu, bahkan jika Dinantian mengakui tuannya, dia belum tentu setuju. Belum lagi Chen Yuan yang tampaknya tidak dapat diandalkan ini. Pria itu tampak lebih muda darinya. Masa muda di sini bukan hanya soal penampilan. Sebaliknya, sebagai pembangkit tenaga tingkat dewa sejati dari asal mula purba, dia dapat menembus roda kehidupan lawan hanya dengan satu tatapan. Dapat dengan mudah melihat usia pihak lain. Dan jejak kehidupan Chen Yuan sebenarnya lebih kecil darinya. Ini agak keterlaluan. Saudari, aku tahu kau mungkin tidak bisa mempercayainya, tapi ini benar. Tuan Chen Yuan adalah seseorang yang sangat kukagumi dari lubuk hatiku. Ambisinya lebih besar dari ambisiku, dan kultivasinya lebih kuat dariku. Baik dari segi bakat, kultivasi, maupun tingkat pemikiran, Tuan Chen Yuan jauh melampaui jangkauanku. Apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang bahkan tak berani kupikirkan. Aku rela mengikutinya dari lubuk hatiku dan mengubah dunia bersama. Kata Dinantian dengan wajah serius. Sekarang alam semesta berdimensi tinggi benar-benar kacau, dan gerbang miliaran triliunan alam semesta tertutup. Para yang kuat dari alam semesta yang lebih rendah tak terhitung jumlahnya tidak dapat membuktikan jalan mereka dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya bisa saling membunuh, puluhan ribu dewa kosmik, pergi untuk merebut tempat untuk membuktikan Dao dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Kekuatan raksasa, keluarga raksasa, dan sekte raksasa mengendalikan tempat-tempat untuk sertifikasi dan kenaikan. Mengendalikan saluran kenaikan. Secara serius membatasi perkembangan yang baik dari 6 alam semesta berdimensi tinggi. Itu telah tumbuh menjadi kanker. Hanya orang-orangmu sendiri yang bisa bersaksi. Para raksasa membentuk monopoli, dan kekuatan kecil bahkan tidak bisa bertahan di celah-celahnya. Jika Dinantian tidak memiliki sistem energi negatif, dia bisa membuktikan Tao secara alami dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Diperkirakan mustahil untuk tumbuh hingga level saat ini. Di 6 alam semesta berdimensi tinggi, telah berlalu miliaran tahun, dan tidak ada seorang pun dari 9 alam dewa sejati purba yang lahir. Guru termuda dari 9 alam dewa sejati Hongmeng, penguasa 10.000 yuan, juga lahir 5.000 miliar tahun yang lalu. Dengan kata lain, hingga saat ini, telah berlalu 5.000 miliar tahun di 6 alam semesta berdimensi tinggi, dan tidak ada guru baru dari 9 alam dewa sejati purba yang lahir. Tetapi dewa sejati Hongmeng hidup selamanya. Selama para pemimpin ini tetap hidup, mereka akan selalu mengendalikan jalur peningkatan alam semesta berdimensi tinggi. Tidak akan pernah ada orang baru yang dapat menembus dan dipromosikan. Kelas tersebut hanya akan semakin mengeras. Ini sama saja dengan pukulan telak bagi semua praktisi. Karena pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa arah yang selama ini Anda tekuni dengan susah payah ternyata salah. Bahkan setelah berjuang selama miliaran tahun, Anda tidak memiliki ruang untuk kemajuan. Bagi para praktisi, hal yang paling tanpa harapan adalah ketidakmampuan untuk menerobos dan maju dalam kultivasi. Lebih buruk daripada kematian. Anda tidak lagi tahu bagaimana cara berlatih. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Sebaliknya, tidak ada jalan yang tersedia. Apa yang dilakukan Chen Yuan sekarang adalah memberikan jalan baru menuju kemajuan bagi miliaran praktisi yang kebingungan. Ini jelas lebih hebat daripada Dewa Brahma. Jika berhasil, dia akan mengubah seluruh era. Mengubah pola yang telah mengeras dari 6 alam semesta berdimensi tinggi. Ini akan membawa peluang dan tantangan baru bagi miliaran praktisi. Biarkan dunia yang membusuk ini memancarkan vitalitas baru. Karena alasan inilah, dia bersedia mengikuti Chen Yuan, bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia tidak akan ragu. Bab 1914. Dinanchun sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakaknya tiba-tiba berubah pikiran. Chen Yuan berada di alam ketujuh dewa sejati Hongmeng, dan Dinantian juga berada di alam ketujuh dewa sejati Hongmeng. Kekuatan kedua basis kultivasi mereka berada pada level yang sama. Apa yang ada pada Chen Yuan yang membuatnya layak dikagumi oleh kakaknya? Apapun yang terjadi, tetaplah di sisi Chen Yuan untuk sementara dan amati secara diam-diam. Dia harus mencari tahu kejahatan apa yang telah dilakukan kakaknya. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Pada saat Dinantian bertemu kembali dengan kakak dan adik Dinanchun. Jauh di kedalaman laut iblis aneh, seorang pria berpakaian putih yang sedang mundur tiba-tiba memuntahkan seteguk darah tua. Namanya Bai Zishan. Dikenal sebagai Kaisar Pedang Putih. Dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang saleh di lautan iblis aneh dan iblis. Dia juga merupakan pembangkit tenaga puncak alam ketujuh dewa sejati primordial. Dia berperilaku sopan dan murah hati. Selama jutaan tahun, banyak biksu telah diselamatkan. Banyak pria kuat yang diburu di lautan iblis dan setan yang berbeda telah dibantu oleh Bai Zishan. Saya sangat mengaguminya. Bai Zishan kuat dalam kultivasi dan bersedia membantu orang lain. Dia seperti aliran jernih di lautan iblis yang aneh. Dia juga duri dalam daging bagi orang-orang yang berada di jalan iblis.
Dia telah beberapa kali bertarung dengan iblis pembantai berdarah Leng Santian, patriark iblis manusia Li Sixi, dan lainnya. Hanya untuk ikut campur dalam urusan orang lain dan menyelamatkan seorang biksu tak berdosa yang menjadi sasaran. Tetapi ada sebuah rahasia, saya khawatir dunia tidak mengetahuinya. Bai Zishan, Kaisar Pedang Putih, sebenarnya adalah jati diri iblis bertangan darah Tu Leng Santian. Dia adalah dalang sebenarnya di balik layar. Gunakan klonmu sebagai algojo, berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan bantai biksu yang tak terhitung jumlahnya di lautan monster aneh. Sang dewa berpura-pura menjadi perwujudan kebaikan dan kesatriaan. Memberkati biksu yang lemah, menopang secercah langit biru di lautan monster aneh. Orang baik juga adalah dia, dan orang jahat juga adalah dia. 1 gerakan tangan, 6 gerakan ke atas. Agen ganda memanfaatkan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah puluhan juta tahun pengembangan dan akumulasi, dia telah menimbun sejumlah besar air spiritual yang terasing. Hanya untuk menyerang alam ke-8 dewa sejati Hongmeng, alam transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, wajah tampan Bai Zishan menunjukkan tatapan membunuh yang sangat menakutkan. Bagus. Sangat bagus. Chen Yuan, dinantian, kalian berdua bajingan, berani-beraninya kalian bermain kotor denganku. Setengah dari sumber avatarku terputus, dan vitalitasku terluka parah. Kalian benar-benar mencari kematian. Tidak apa-apa. Awalnya aku tidak bisa memutuskan apakah akan menyerang alam ke-8 dewa sejati primordial, tetapi sekarang tampaknya kalian telah membantuku mengambil keputusan ini. Sambil memuntahkan seteguk darah tua, tatapannya menjadi lebih bertekad. Setelah bertahun-tahun akumulasi, dia berhasil memurnikan jutaan avatar. Dia telah mencapai tingkat di mana bahkan dewa sejati Hongmeng, bahkan para ahli alam 9, tidak dapat membunuhnya. Namun, untuk menembus alam ke-8 dewa sejati primordial, dia harus menyatukan semua klon menjadi satu. Menyelesaikan fusi sempurna antara tubuh dan jiwa. Hal ini membuatnya ragu. Lagi pula, teknik avatar yang dia latih memiliki kekurangan. Setelah avatar sepenuhnya menyatu, tidak akan mudah untuk memisahkannya kembali. Mereka hanya dapat disempurnakan satu persatu. Itu juga membutuhkan banyak waktu dan usaha. Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, dia belum bisa mengambil keputusan. Saat ini, jangan pecah, jangan berdiri, pecah dan berdiri. 50 avatar kelahiran dipenggal, yang membuatnya benar-benar bertekad. Aku hanya perlu mengumpulkan semua 50 avatar yang tersisa dan menyatukannya menjadi satu tubuh. Selain air spiritual terasing yang terkumpul selama bertahun-tahun, aku setidaknya persen yakin bahwa aku akan mencapai alam ke-8 dewa sejati asal primordial. Dan kali ini, meskipun dia kalah dari dinantian dan dipenggal olehnya di medan perang iblis aneh, tetapi kali ini pertempuran tidak sepenuhnya sia-sia. Pertempuran ekstrim ini telah memberiku pemahaman yang mendalam, dan aku telah menyentuh ambang batas alam ke-8 dewa sejati primordial. Memang benar, pertempuran pamungkas antara hidup dan mati adalah yang paling mudah dipahami dan ditembus. Jika tempat ini berhasil menembus alam ke-8 dewa sejati primordial, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Bai Zishan mencibir dengan bibir mengerut. Jika dia tidak membalas dendam ini, dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia lagi. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menipu orang lain, kapan dia pernah ditipu oleh orang lain. Gelombang ini menderita kerugian yang begitu besar. Jika dia tidak mendapatkan kembali tempatnya, dia, Kaisar Pedang Putih, Bai Zishan, tidak akan bisa berbuat macam-macam. Zishan, mengapa kau terluka? Pada saat Bai Zishan sadar kembali setelah mundur, seorang wanita berjubah putih tiba-tiba masuk ke tempat Bai Zishan berada. Wanita ini memiliki postur tubuh yang lembut, penampilan yang anggun, gigi putih dan mata bintang, kecantikan alami, penampilan yang cantik dan bijaksana, seanggun sebuah kejutan. Setiap gerakannya tampak terpesona oleh waktu. Dia mengenakan jubah putih, tanpa riasan, tetapi dia sama anggun dan memesonanya. Bisa dikatakan bahwa 6 istana merah muda dan hitam tidak memiliki warna, dan mereka penuh dengan keindahan ketika mereka menoleh ke belakang dan tersenyum. Pakaian Yun Xiang indah dan cantik, dan angin musim semi bertiup. Seandainya bukan karena kunyusan Tou, kita akan bertemu di Yaotai. Aku baik-baik saja, Kaisar Liu. Hanya saja aku sedikit bersemangat untuk sukses dalam retret ini. Aku ingin segera menembus alam ke-8 dewa primordial. Aku berharap segera mencapai alam yang sama denganmu, tetapi aku tidak cukup memahami alam tersebut. Terpaksa mencapai titik buntu agak menyakitkan. Tapi itu tidak sepenuhnya sia-sia, kata Bai Zishan dengan lembut. Di hadapan Kaisar Liu, ia seketika kembali menampilkan penampilan seorang pria terhormat yang rendah hati. Niat membunuh di tubuhnya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Sebaliknya, ia memberi orang perasaan bahwa seorang pria terhormat itu seperti giok, dan terasa seperti angin musim semi. Kaisar Liu adalah orang yang paling dicintainya. Ia juga dewi yang telah diburunya selama 300 miliar tahun.
Hanya karena Kaisar Liu adalah seorang perawan super, ia berlatih Jue jasa tertinggi, dan hanya dengan melakukan perbuatan baik ia dapat meningkatkan kultivasinya. Karena itu, ia telah menyelamatkan rakyat jelata sepanjang hidupnya. Baik dalam proses menyelamatkan orang biasa, atau dalam perjalanan menuju keselamatan. Hati Bunda Maria meluap. Demi menyelamatkan orang lain, dia bahkan pergi ke jadi nomor 1 di Laut Kekacauan, yang dikenal sebagai Laut Iblis Aneh yang mematikan dunia. Dia ingin memengaruhi kelompok iblis dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat dan jatuh ini. Namun, bakat Kaisar Liu tak tertandingi, dan rumus kesempurnaan kebajikan dan kebaikan memang dirancang khusus untuk seorang perawan super seperti dia. Oleh karena itu, kekuatan dasar kultivasinya segera menjadi lebih kuat dari yang diharapkan. Sekarang dia adalah pria super kuat di alam ke-8 dewa sejati primordial. Demi mengejar Kaisar Liu, Bai Zishan rela mengubah dirinya menjadi orang baik. Melakukan hal-hal baik untuknya. Demi mendapatkan gadis-gadis, dia juga mengerahkan seluruh tenaganya. Harus dikatakan bahwa Bai Zishan ini juga seorang aktor tingkat aktor. Sudah kukatakan sejak lama bahwa hal terpenting dalam latihan adalah mengkultivasi pikiranmu. Kau tidak boleh terburu-buru meraih kesuksesan. Begitu, Kaisar Liu, aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Di depan Kaisar Liu di Xingyi ini, iblis super yang membunuh orang tanpa berkedip ini sebenarnya berubah menjadi bayi yang patuh. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Kaisar Liu, Bai Zishan tidak akan pernah memasang wajah munafik seperti itu. Dia telah berpura-pura sepanjang hidupnya, hanya untuk mempertahankan citra yang benar di depan Kaisar Liu. Untuk ini dia menjilat selama 300 miliar tahun. Bab 1915. Namun, jika seseorang tidak benar-benar baik dan berpura-pura untuk waktu yang lama, bahkan dia sendiri akan merasa jijik. Sebaliknya, itu akan menumbuhkan iblis dan menyebabkan psikopati. Bai Zishan seperti itu. Di depan orang luar, dia tampak seperti seorang pria saleh. Dia tidak sabar untuk melakukan 10 perbuatan baik setiap hari. Tetapi depresi jangka panjang telah membuatnya menjadi psikopat. Karena itu, avatar yang dia sempurnakan, iblis tangan darah Tu Leng Zantian, langsung menjadi iblis super yang membunuh tanpa berkedip. Tidak hanya haus darah dan brutal, tetapi juga membantai kota dan rumah tangga di setiap kesempatan. Entah berapa banyak biksu tak berdosa yang telah dibunuh. Hampir berdarah-darah. Bahkan monster sesat seperti Yimo Yaohai, tempat berkumpulnya pemberontak dan pencuri, dan biksu jalan iblis, dapat memiliki reputasi yang ganas. Dapat dilihat betapa kejamnya anak ini. Zishan, selama kau berdedikasi pada kebaikan dan hati daumu teguh, kau akan mampu menembus alam ke-8 dewa sejati primordial cepat atau lambat. Akhir-akhir ini, dalam beberapa hari terakhir, tampaknya telah terjadi banyak perubahan di kota iblis aneh itu. Munculnya 2 monster tak tertandingi telah mengguncang seluruh lautan iblis aneh. Salah satunya bernama Dinantian, dan yang lainnya bernama Chen Yuan, keduanya kuat di alam ke-7 dewa sejati primordial. Keduanya bekerja sama dan membunuh Leng Santian dan Li Sixi yang terkenal di lautan iblis aneh. Agak mengejutkan bahwa itu benar, tetapi sayang sekali mereka tidak memberi Li Sixi dan Leng Santian kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya percaya bahwa semua orang di dunia menjadi iblis karena suatu alasan. Tidak ada yang dilahirkan penuh kejahatan, baik itu manusia atau iblis. Selama Anda meletakkan pisau jagal, Anda pasti dapat memulai kembali. Tentu saja, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya banyak bicara, tetapi Dinantian dan Chen Yuan memang sangat berbakat. Cincin usia mereka kurang dari juta tahun, dan mereka memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Jika diberi waktu, apakah itu masih sepadan? Batas atas pertumbuhan masa depan kedua orang ini mungkin jauh di atas kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus merosot. Aku akan melakukan apapun untuk menarik mereka ke Justice League. Jika mereka bergabung, Justice League pasti akan mampu memberikan pengaruh yang cukup di lautan monster aneh, sehingga dapat mengubah lingkungan berasap di lautan monster aneh. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi masyarakat umum di dunia. Dinantian dan Chen Yuan tidak boleh diizinkan bergabung dengan Sekte Kaisar Iblis, jika tidak, entah berapa banyak pembunuhan yang akan terjadi. Kata Liu Di dengan wajah khawatir. Sebenarnya, di lautan iblis aneh ini, orang yang paling ingin dia pengaruhi adalah Kaisar Iblis tanpa awal. Dialah penjahat super sejati. Dia juga merupakan sosok paling menakutkan di lautan iblis aneh. Lawannya hanya setengah kaki, raksasa dalam jalur sihir yang telah melangkah ke alam ke-9 dewa sejati primordial. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia hadapi. Tetapi untungnya, dia memiliki jasa semua makhluk hidup untuk melindungi tubuhnya, jadi bahkan Kaisar Iblis Wuxi pun tidak ingin memprovokasinya. Karena jasanya terlalu tinggi. Jika ada yang ingin membunuhnya, dia akan terjerat dalam karma yang tak terbatas, dan bahkan keberuntungannya sendiri akan rusak. Orang seperti ini bahkan tidak mau memprovokasi bos besar 9 alam dewa sejati Hongmeng. Belum lagi keberadaan Kaisar Iblis Wuxi yang masih setengah langkah jauhnya.
Ketika Ibu Suci menjadi begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Iblis pun tidak berani memprovokasinya, dia dapat dianggap membawa Ibu Suci ke tingkat yang baru. Jika seseorang dengan jasa besar terbunuh, keberuntungannya pasti akan rusak. Pasti akan dirasuki oleh nasib buruk. Menginjak kotoran anjing saat berjalan, tersedak air minum, dan dikejar serta dibunuh oleh bos alam 9 dewa sejati Hongmeng saat keluar. Tanpa sengaja menyinggung bos super. Entah kenapa, dia adalah pendukung. Orang seperti ini yang tubuhnya dilindungi oleh jasa tertinggi sebaiknya tidak bergerak jika memungkinkan. Ratusan miliar tahun yang lalu, Dewa Brahma pernah memenggal kepala seseorang dengan tubuh yang memiliki jasa besar. Jadi nasib buruk selama 800 juta tahun penuh. Bahkan para master dari 9 alam dewa sejati Hongmeng primordial seperti ini, apalagi orang lain. Kaisar Liu telah melakukan perbuatan baik selama 300 miliar tahun dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jasa dan keberuntungan sungguh luar biasa. Jika kau membunuhnya, kau akan menderita pembalasan karma. Liga keadilan yang ia bentuk memang telah menarik banyak penggemar. Di lautan iblis yang aneh, itu bisa dianggap cukup berpengaruh. Bai Zishan melihat bahwa Kaisar Liu ingin menyerap kedua pencuri itu, Dinantian dan Chen Yuan. Segera ia merasa cemas. Kaisar Liu, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengundang Dinantian dan Chen Yuan untuk bergabung dengan Justice League? Atas nama Kaisar Pedang Putih saya percaya kedua orang ini akan membantu saya. Zishan, sebaiknya kau rawat lukamu dengan baik. Belum terlambat untuk membicarakan hal-hal ini setelah kau pulih dari lukamu. Kali ini, saya akan mengundang mereka sendiri. Kedua orang ini berada di puncak alam ketujuh dewa sejati primordial, dan mereka hanya selangkah lagi menuju alam ke-8. Jika mereka dapat menembus alam ke-8, Justice League kita mungkin memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan iblis. Ibu kota Dimen. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam masalah ini, biarkan aku yang menanganinya. Liu berkata dengan tegas. Karena dia sudah mengambil keputusan, itu tidak bisa diubah. Bai Zishan memahami karakter Kaisar Liu, jadi dia tidak bersikeras. Dan dia benar-benar membutuhkan sedikit waktu untuk memanggil 50 klon dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang alam ke-8 dewa sejati Hongmeng. Tepat pada saat Kaisar Liu sedang pergi. Jika dia bisa menembus alam ke-8, bukan hanya Kaisar Liu yang akan memandangnya dengan kagum. Chen Yuan dan Dinantian, dua pencuri, dia juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Pada saat itu, dendam lama dan baru akan dihitung bersama. Dia juga tidak pernah mengizinkan Kaisar Liu memiliki siapapun yang dapat mengancam statusnya. Baiklah. Karena kedua orang ini bisa mendapatkan penghargaanmu, dan mereka bisa membunuh Li Sixi dan Leng Santian, dua iblis besar itu, aku percaya mereka juga pasti orang-orang dengan cita-cita luhur, dan mereka seharusnya tidak menolak undanganmu. Bai Zishan mengangguk. Kepedulian Kaisar Liu padanya membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Satu-satunya hal yang membuat Bai Zishan kesal adalah Kaisar Liu terlalu baik. Bersikap baik kepada semua orang. Kelembutan dan kesabarannya bukan hanya untuk Bai Zishan. Tetapi 300 miliar tahun yang lalu, ketika Bai Zishan melihat Liu Di untuk pertama kalinya, dia juga tergerak oleh kebaikan dan kelembutannya. Sejak saat itu, perasaannya tak terkendali. Kejujuran, kebaikan, dan keindahan hati Liu Di, yang sama di luar dan di dalam, juga menjadi alasan mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dari cintanya yang mendalam. Karena ketidaklengkapan hati, aku akan menyukai orang yang benar-benar baik dari lubuk hatiku. Tetapi tidak mungkin orang yang benar-benar baik hanya memberikan kebaikan kepadanya. Inilah kontradiksi utamanya. Cinta Kaisar Liu padanya mungkin hanya cinta persaudaraan, bukan hanya satu-satunya cinta. Dia mencintai semua makhluk hidup, tetapi dia kekurangan sedikit kasih sayang. Saat ini, Chen Yuan telah mendirikan cabang kuil Yanshen di kota iblis aneh dengan meriah. Dan pengumuman dipasang di seluruh kota. Diumumkan secara publik bahwa mulai sekarang, selama seseorang bersedia bergabung dengan kuil Yanshen, Kaisar Chen Yuan akan memberinya kesempatan untuk dibangkitkan secara gratis. Bahkan jika Anda gugur dalam pertempuran hidup dan mati, Anda dapat menggunakan kitab emas Grand Mist untuk menghidupkan Anda kembali. Selain itu, murid-murid yang bergabung dengan kuil asap juga akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Jika ahli tingkat dewa sejati Hongmeng bergabung, Anda bahkan bisa mendapatkan biaya keanggotaan. Mereka yang kuat di alam pertama dewa sejati Hongmeng dapat memperoleh biaya keanggotaan 1000 koin Hongmeng. Alam kedua dewa sejati Hongmeng, Anda dapat memperoleh 10.000 koin Hongmeng sebagai biaya keanggotaan. Alam ketiga dewa sejati Hongmeng, Anda dapat memperoleh biaya keanggotaan 10 koin Hongmeng. Dan seterusnya. Tidak ada batasan. Siapa cepat dia dapat. Pemuda itu tidak tertipu. Jika kekuatan besar lainnya ingin bergabung, Anda tetap harus membayar. Chen Yuan benar-benar mengirimkan uang dalam gelombang ini. Ini juga bukan hal yang bisa dianggap enteng. Gelombang operasi ini langsung meledak di seluruh lautan iblis aneh. Untuk menunjukkan ketulusannya,
Chen Yuan mentransfer 1000 miliar koin Hongmeng ke rekening bank Di Nanchun di depan semua orang. Di Nanchun secara pribadi bertanggung jawab atas perekrutan dan pembayaran. Bab 1916. Harus diakui, syarat yang ditawarkan Kuil Yanshen cukup menggiurkan. Pertama, kesempatan untuk bangkit kembali secara gratis adalah syarat tingkat bom raja bagi semua tokoh kuat di kota sihir aneh ini. Hampir semua orang membutuhkannya. Karena di tempat ini, risiko jatuh terlalu tinggi. Saya tidak bisa menjamin kapan saya akan diklik oleh seseorang. Intinya, Chen Yuan membangkitkan Kaisar Nanchun di depan umum, dan dia sudah mengiklankannya secara gratis. Mereka bahkan dapat membangkitkan mereka yang kuat di 7 alam dewa sejati Hongmeng. Bukankah hanya butuh beberapa menit untuk membangkitkan tokoh-tokoh kecil ini? Bahkan jika Anda hanya perlu meninggalkan jejak roh sejati di kitab emas Hongmeng sebelumnya, akan lebih mudah untuk membangkitkannya. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang akan acuh tak acuh. Kedua, bisakah Anda masih mendapatkan uang setelah bergabung dengan kuil asap? Dia tidak hanya bisa mendapatkan berkah dari yang kuat, tetapi dia juga bisa mendapatkan gaji. Operasi semacam ini unik di lautan iblis aneh. Jika itu orang kuat lainnya, bahkan jika Anda memberi uang, orang-orang tidak akan repot-repot berbicara dengan Anda. Mungkin mereka akan membunuh Anda di tempat dan memakannya. Pada akhirnya, Kuil Yanshen berjanji untuk membantu para murid yang bergabung secara gratis untuk meningkatkan kultivasi mereka, yang tidak dihargai oleh banyak orang. Karena di mata banyak orang, itu hanyalah tipu daya. Janji ini mungkin tidak selalu terpenuhi. Lagi pula, orang lain bukanlah anak berusia 3 tahun, dan mereka akan percaya semua yang Anda katakan. Syarat yang ditawarkan oleh Kuil Yanshen sangat menggoda. Satu-satunya hal yang membuat orang sedikit khawatir adalah apakah hal ini benar atau tidak. Atau hanya tipu daya untuk menipu Anda agar bergabung. Begitu Anda benar-benar bergabung, semua janji tidak berarti apa-apa. Lagi pula, di dunia ini, memakan manusia tidak akan membuang tulang. Adalah hal yang wajar bagi yang kuat untuk mengeksploitasi yang lemah. Tepat ketika kebanyakan orang mulai ragu-ragu. Akhirnya, sejumlah kecil orang tergerak. Terutama mereka yang telah berlatih metode rahasia cloning, orang yang begitu kuat hanya perlu mengirim klon ke Kuil Yanshen untuk menguji situasinya. Jika benar-benar jatuh ke dalam lubang, ledakan akan menjadi masalah besar. Lagi pula, kerugiannya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika situasinya benar, hal itu dapat memanfaatkan gelombang tanpa biaya apapun. Selain itu, sebagian besar orang-orang ini berani dan berhati-hati. Menurut pengamatan mereka, Chen Yuan dan Dinantian seharusnya termasuk tipe orang yang sangat ambisius dan kuat. Di usia muda, kultivasinya telah mencapai puncak alam ketujuh dewa sejati primordial, dan dia juga memenggal kepala 2 iblis besar Li Sixi dan Leng Zantian, mendapatkan ketenaran di lautan iblis aneh. Bukan orang yang malas. Dia seharusnya tidak merusak reputasinya hanya untuk menipu beberapa orang kecil. Gelombang bergabung ini kemungkinan akan digunakan kembali. Seburuk apapun itu, Anda selalu bisa mendapatkan uang, bukan? Jadi saya ingin mencobanya. Akhirnya, seorang pria kuat bergabung dengan kuil asap. Yang pertama bergabung adalah seorang pria kuat yang setengah langkah memasuki alam primordial, bernama Zhao Longteng. Konon di alam semesta Brahma, dia menyinggung kekuatan-kekuatan teratas, dikejar dan dibunuh oleh seorang pria kuat setingkat dewa sejati primordial, dan terpaksa bersembunyi di lautan iblis aneh dan iblis. Orang ini juga merupakan pemimpin di alam dewa sejati primordial setengah langkah. Dia telah mengalahkan banyak master di alam yang sama. Menjadi yang pertama memakan kepiting. Chen Yuan memberinya kesempatan untuk membuktikan Tao di cabang kedua. Terlebih lagi, berkah dari surga digunakan untuk secara langsung memberdayakannya dengan pemahaman tentang alam dewa sejati primordial. Gelombang perhatian khusus ini, itu sebenarnya memungkinkan Zhao Longteng untuk menembus tahap kedua avatar Hongmeng. Telah terjadi terobosan yang luar biasa. Setelah itu, Zhao Longteng menerima hadiah 10.000 koin Hongmeng yang dikeluarkan oleh Kuil Yanshen sebagai orang kuat di alam kedua dewa sejati Hongmeng. Langsung melesat. Pada saat ini, Zhao Longteng hampir sepenuhnya ketakutan. Apakah ini, alam semesta dimensi tinggi ketujuh? Pohon surgawi yang sempurna, lebih dari 3.000 alam dunia, miliaran orang suci surgawi, dan ruang kosmik serta makhluk tak terbatas dibiarkan di dalamnya. Di dunia ini, alam semesta berdimensi tinggi ketujuh telah lahir, dan masih ada kesempatan bagi cabang kedua untuk membuktikan Tao. Ada juga tempat ajaib seperti alam ilusi, di mana seseorang dapat dengan mudah melewati pengalaman fana di alam ketiga dewa sejati primordial. Ya Tuhan, apakah ini surga? Zhao Longteng hampir terkejut mendengarnya. Awalnya dia mengira Kuil Yanshen hanyalah kekuatan kecil yang baru muncul. Siapa sangka ada miliaran orang suci surgawi, dan lebih dari 100 miliar orang yang berada di atas dewa sejati Void. Dewa sejati Hongmeng hampir lebih dari 100. Tidak hanya memiliki basis orang suci yang sangat besar, tetapi potensi pengembangannya juga sangat tinggi. Dia,
Zhao Longteng bahkan belum berperingkat di Kuil Yanshan. Kuil Yanshan tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki banyak latar belakang. Ini juga sangat membantunya untuk menembus alam kedua dan ketiga alam dewa sejati Grand Mist dari alam dewa sejati Grand Mist setengah langkah. Struktur organisasi kekuatan ini sudah sangat matang dan formal, dan memiliki saluran promosi yang sangat jelas. Di Kuil Yanshan, juga terdapat berbagai latihan tingkat atas, yang dapat ditukar dengan membaca dengan menyumbangkan poin. Memiliki lingkungan latihan yang baik. Pasokan sumber daya juga sangat mencukupi. Bergabung dengan Kuil Asap, kekuatan, status, lingkungan kultivasi, pasokan sumber daya, kebangkitan gratis, gaji dan tunjangan. Semua ini ada. Zhao Longteng terkejut, tercengang, ketakutan. Semakin banyak yang dia ketahui tentang Kuil Asap, semakin sesak napas yang dia rasakan. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena tidak bisa bergabung dengan Kuil Asap lebih awal, kalau tidak, aku tidak perlu mengambil begitu banyak jalan memutar. Rasanya bergabung dengan Kuil Asap seperti akhirnya menemukan sebuah organisasi. Tidak perlu lagi berdiri sendirian melawan seluruh dunia. Kuil Asap bisa membuatnya merasakan rasa aman yang telah lama hilang. Ketika dia mengintegrasikan sedikit roh sejatinya ke dalam Kitab Emas Hongmeng, nama Zhao Longteng muncul di Kitab Emas Hongmeng. Ini berarti dia memiliki modal kebangkitan. Tidak perlu lagi khawatir akan digantung kapan saja. Tentu saja, menyelesaikan serangkaian prosedur ini berarti dia sepenuhnya terikat pada Kuil Asap. Mulai saat itu, semua orang akan makmur, dan semua orang akan kalah. Ada sedikit peluang untuk berbalik. Jika ada perselisihan, begitu Anda mengkhianati Kuil Yanshan, Anda tidak dapat menghindari wawasan Kaisar Chen Yuan. Akhirnya hanya akan sangat menyedihkan. Ada kemungkinan langsung menjadi pupuk pohon dunia. Namun, dibandingkan dengan batasan-batasan ini, jelas bahwa jika Anda dengan tulus tunduk pada Kuil Asap, Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik. Bersama Zhao Longteng, orang pertama yang memakan kepiting. Tak lama kemudian, pemakan kepiting kedua muncul. Lalu yang ketiga, keempat, kelima. Tak terbendung. Kabar dari mulut ke mulut tentang Kuil Yanshan akhirnya berhasil menyebar di lautan iblis dan monster aneh. Banyak orang kuat di kota sihir aneh menemukan bahwa mereka yang bergabung dengan Kuil Yanshan kurang lebih telah meningkatkan kultivasi mereka 1 atau 2 tingkat. Dan mereka benar-benar mendapatkan uang. Dan orang-orang ini sangat malang, dan mereka tidak berinisiatif untuk mengatakan berapa banyak keuntungan yang telah mereka peroleh setelah bergabung dengan Kuil Yanshan. Tersembunyi satu persatu. Jika bukan karena seseorang yang berhati nurani untuk mengamati dan mencari tahu, orang-orang malang ini mungkin harus makan sendirian. Reputasi dari mulut ke mulut tentang Kuil Yanshan dengan cepat dikonfirmasi. Mereka tidak hanya menepati janji mereka, reputasi mereka terjamin, tetapi keuntungan internal mereka bahkan melebihi publisitas mereka. Seluruh kota iblis aneh gempar. Tiba-tiba, banyak master di kota iblis aneh menjadi bersemangat, dan mereka bergegas ke aula penerimaan Kuil Yanshan satu demi satu, mendaftar untuk bergabung dengan Kuil Yanshan. Bahkan hanya dalam sehari, lebih dari selusin ahli tingkat dewa sejati Hongmeng muncul dan secara aktif bergabung dengan Kuil Yanshan. Mereka yang berada di bawah dewa sejati Hongmeng melebihi 100 juta pada hari itu. Pada dasarnya, sebagian besar dari mereka adalah ahli di atas tingkat dewa sejati abadi. Bab 1917. Kaisar Liu, sebagai tokoh utama dari 8 alam dewa sejati Hongmeng. Ketika tiba di kota iblis aneh, mendapati bahwa semua orang kuat di kota itu berbondong-bondong ke tempat bernama Kuil Yanshan. Bahkan di tempat ini, terdapat antrean panjang. Ada puluhan juta master yang menunggu untuk mendaftar bergabung. Kecuali mereka yang berada di atas tingkat dewa sejati Hongmeng, mereka memiliki prioritas untuk bergabung. Selain itu, Anda adalah dewa sejati primordial setengah langkah, dan Anda harus mengantre dengan jujur. Hal ini mengejutkan Liu Di. Saudara Taois, bolehkah saya bertanya, sebenarnya apa itu Kuil Yanshan? Mengapa ada begitu banyak biksu yang mengantre di sini? Bukankah sebagian besar biksu di kota iblis aneh pemberontak dan pembunuh? Apakah semua orang begitu disiplin? Liu Di bertanya kepada seorang biksu yang lewat dengan suara rendah. Pihak lain sedikit tidak sabar. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat Kaisar Liu, dia terkejut sejenak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sikapnya tiba-tiba menjadi sangat ramah dan antusias. Saudara Taois, tahukah Anda bahwa Kuil Yanshan ini didirikan bersama oleh Kaisar Chen Yuan, Kaisar Nantian, Dinancun, dan sekelompok ahli tingkat dewa sejati Hongmeng? Bergabung dengan Kuil Yanshan, Anda tidak hanya dapat mempercayakan jejak roh sejati dalam Kitab Emas Hongmeng, bahkan jika Anda gugur dalam pertempuran hidup dan mati, Anda juga dapat dibangkitkan secara gratis, yang sangat menjamin keselamatan para biksu kita di lautan iblis yang aneh. Dan setelah bergabung dengan Kuil Yanshan, Anda juga dapat meningkatkan kultivasi Anda secara gratis. Misalnya, Zhao Longteng hanya seorang biksu setengah langkah di alam dewa sejati beberapa hari yang lalu,
tetapi hanya beberapa hari setelah bergabung dengan Kuil Yanshen, dia sudah menjadi Biksu Hongmeng. Sungguh mengejutkan bahwa seorang ahli tingkat dewa sejati tingkat 2 telah melompat 2 tingkat berturut-turut. Selain itu, bergabung dengan Kuil Yanshen sebenarnya dapat memperoleh biaya keanggotaan. Misalnya, seorang dewa kekacauan sejati seperti saya dapat menerima amplop merah berisi 100 koin Hongmeng. Aku dengar ada keuntungan tersembunyi lainnya di kuil asap, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh banyak pihak. Bagiku, keuntungan dan manfaat adalah hal sekunder, terutama karena dewa kuil asap tidak peduli dengan latar belakang kita, juga tidak peduli seberapa banyak kita telah berbuat jahat di luar, bahkan para bidat yang terkenal pun menerimanya. Benar, jika kau bergabung dengan kuil asap, kau bisa memperbaiki masa lalumu dan mendapatkan restu dari bos. Bagiku, tidak ada tempat yang lebih baik daripada kuil asap, karena aku adalah seorang bidat. Jika aku tidak mampu bertahan hidup dan diburu di luar, aku tidak akan bersembunyi di lautan iblis aneh. Tanpa disadari, sosok kuat tingkat dewa sejati yang penuh kekacauan ini tampaknya telah mencurahkan banyak isi hatinya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengungkapkan isi hatinya. Tampaknya di hadapan wanita cantik ini, dia melepaskan semua pertahanannya. Pihak lain dapat membuatnya merasakan kehangatan yang tak terjelaskan. Rasanya seperti seorang pengembara yang kembali ke kampung halamannya. Ada semacam keintiman khusus. Dia bahkan mengungkapkan rahasia terbesarnya secara langsung. Begitu. Kuil Yanshen ini juga merupakan hal yang luar biasa. Kuil ini dapat memungkinkan begitu banyak iblis kuat untuk bergabung secara sukarela. Jika daya tarik Justice League bisa begitu kuat, maka akan jauh lebih mudah untuk mengubah lingkungan lautan iblis asing dan menyelamatkan para iblis yang jatuh. Mungkin bisa diubah dengan cara lain. Jika aku bisa mengendalikan Kuil Yanshen, memengaruhi Chen Yuan dan Dinantian, dan melalui tangan mereka, menyebarkan konsep kebaikan yang benar di Kuil Yanshen, mungkin bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mengubah iblis sama dengan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat mengurangi karma pembunuhan yang tak berujung. Lautan kepahitan tak terbatas, kembalilah ke pantai. Liu Di menunjukkan senyum ramah. Jika ingin memengaruhi seseorang, pertama-tama harus memahami orang tersebut. Dia memutuskan untuk tidak memancing si ular untuk sementara waktu. Pertama, dia berpura-pura menjadi kultivator di alam dewa sejati primordial, dan menyusup ke Kuil Yanshen. Cari tahu latar belakang di balik kekuatan ini. Kemudian jatuhkan Dinantian dan Chen Yuan sekaligus. Kekuatan keadilan di luar imajinasi. Setiap orang harus menghadapi hati nuraninya sendiri. Menurutnya, yang disebut iblis itu seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Karena aku tidak dipahami dan diperhatikan, karena aku diperlakukan tidak adil, dan karena sebuah kesalahan, aku menempuh jalan yang salah, dan pada akhirnya aku hanya bisa mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Terus melangkah jauh ke jalan yang salah. Karena tidak ada jalan kembali. Dahulu kala, tidak ada kebaikan di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk ingin menjadi terkenal, menanggung aib, mengkhianati kerabat, membunuh orang tanpa ragu, dan membantai rakyat jelata. Jika mereka terpilih, siapa yang tidak ingin menjadi pahlawan hebat yang dikagumi dunia? Sayang sekali hidup mereka tidak memberi mereka pilihan seperti itu. Hanya ada penderitaan dan siksaan tanpa akhir. Yang harus dilakukan Kaisar Liu adalah membangkitkan secercah kebaikan di hati para iblis ini, dan membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri lagi. Di dunia ini, ketenaran dan kekayaan, keserakahan egois, keinginan untuk membunuh, amarah dan kecemburuan hanyalah awan yang mengambang. Hanya keadilan yang abadi. Hanya dengan menyelamatkan rakyat jelata seseorang dapat memperoleh pembebasan batin yang sejati. Kebaikan dan kebahagiaan dapat menular kepada orang lain. Ketika dunia menderita, seseorang perlu berdiri dan membantu mereka. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang pergi ke neraka? Kaisar Liu dengan cepat menahan napasnya, menyembunyikan penampilannya yang menakjubkan. Penampilannya tampaknya tidak berubah sama sekali. Tetapi yang sangat aneh adalah, berjalan di antara kerumunan, dia tiba-tiba tampak menyatu dengan kerumunan, menjadi tidak mencolok. Pada saat ini, Chen Yuan secara pribadi memimpin pekerjaan perekrutan murid untuk Kuil Yanshen. Dan dari waktu ke waktu, matanya tertuju pada Dinanchun. Xiao Chun, kenapa kau tidak bergabung dengan Kuil Yanshen? Kau sekarang adalah Menteri Keuangan Kuil Yanshen, tetapi kau belum menjadi anggota inti Kuil Yanshen. Ini kurang lebih tidak masuk akal. Aku bisa menjanjikanmu bahwa selama kau bergabung dengan Kuil Yanshen, aku bisa membiarkanmu membuktikan Dao dengan urat utama. Jika kau membuktikan Tao dengan urat utama, aku percaya kau akan segera dapat memulihkan kultivasi alam ketujuh dewa sejati primordial, dan bahkan mencapai alam yang lebih tinggi. Itu bukan hal yang mustahil. Ketika gelombang pembuktian murid-murid Kuil Yanshen ini selesai, kakakmu dan aku hampir akan menembus alam ke-8 dewa sejati primordial. Pada saat itu, kesenjangan kultivasi antara kau dan kakakmu akan semakin melebar. Kata Chen Yuan dengan ekspresi persuasif. Begitu kata-kata ini keluar,
Sedikit keraguan terlintas di mata Di Nanchun. Saat ini, dia sudah sedikit memahami detail Chen Yuan. Chen Yuan ini sebenarnya mengandung alam semesta dimensi tinggi ketujuh. Meskipun alam semesta berdimensi tinggi ketujuh ini belum sepenuhnya terbentuk, ia sudah sangat dekat. Ini adalah eksistensi yang paling menjanjikan di alam semesta berdimensi tinggi ketujuh. Tidak heran saudaraku begitu putus asa. Jika seseorang dapat membuktikan Dao dengan jalur utama alam semesta berdimensi tinggi, itu hampir setara dengan memesan tempat sebagai pembangkit tenaga tingkat 9 dari Dewa Sejati Primordial. Godaan ini bukanlah hal yang sepele. Skala alam semesta tubuh Chen Yuan sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi alam semesta kecil yang rapuh yang mengajak orang lain untuk menyebarkan ajaran utama dan kemudian ditolak oleh orang lain. Sekarang, ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir. Bagi siapapun yang kuat, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Meskipun berisiko, tetapi manfaatnya cukup untuk membuat banyak pemain kuat bersaing. Di Nanchun benar-benar terharu. Bab 1918. Pada akhirnya, Di Nanchun menahan diri. Meskipun sangat bersemangat, tetapi keluarga kaisar mereka dapat dianggap sebagai keluarga terkenal di alam semesta Brahma, dan leluhur mereka pernah melahirkan seorang pria kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng. Ia adalah penguasa turun-temurun di alam tersebut. Dapat dikatakan bahwa statusnya mulia, dan warisan keluarga telah diwariskan selama 10 triliun tahun. Patriark keluarga kaisar bahkan mengikuti leluhur Hongmeng. Sayang sekali ia gugur dalam pertempuran besar triliunan tahun yang lalu. Kedua saudara kandung ini memiliki tahta leluhur untuk diwarisi. Sekarang kakak laki-lakinya, Di Nantian, telah bergabung dengan Kuil Yanshen. Ini dianggap sebagai bitah dan pemberontakan di mata para raksasa lainnya. Tentu saja, tidak mungkin untuk kembali dan mewarisi tahta penguasa alam. Maka di klan di mereka, hanya dia, Di Nanchun, yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Jadi sekarang ada dua jalan di hadapannya. Pertama, bergabung dengan Kuil Yanshen, menggunakan jalur utama untuk membuktikan Tao, dan menaruh semua harapan seluruh klan di pada alam semesta dimensi tinggi ketujuh yang belum terbentuk ini. Kedua, menolak Chen Yuan, memilih untuk mewarisi tahta leluhur, dan menjadi penguasa alam semesta Brahma. Bagaimanapun, itu tidak terlalu buruk. Dapat dikatakan bahwa masa depan tidak terbatas. Tetapi jelas, risiko mewarisi tahta leluhur lebih kecil. Terlebih lagi, itu juga dapat menjamin bahwa garis keturunan langsung klan di mereka tidak akan sepenuhnya terputus. Cara bertahan hidup banyak keluarga terkenal adalah tidak pernah menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Saya suka investasi multi jalur. Meskipun ada banyak investasi yang akhirnya gagal, selalu ada taruhan yang akan benar. Pada akhirnya, pendapatan berlipat ganda. Ini adalah rutinitas kunci bagi keluarga terkenal untuk selalu kuat dan tidak pernah menurun. Rutinitas ini bekerja sama baiknya di alam semesta dimensi tinggi. Jadi, setelah Di Nanchun ragu sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Saat ini, seorang pria kuat yang kultivasinya telah mencapai alam dewa primordial, berjalan dengan tenang memasuki aula penerimaan Kuil Yanshen. Sebagai seorang ahli tingkat dewa sejati Hongmeng, tidak perlu mengantre. Menerima perlakuan prioritas. Halo, saya ingin bergabung dengan Kuil Asap. Saat suara wanita itu terdengar, terasa menyegarkan seperti gunung dan air yang mengalir. Kata-kata lembut itu membuat orang-orang tak kuasa untuk meliriknya. Zhao Longteng langsung tertarik mendengar suara itu. Halo, saya Zhao Longteng, Diaken Sekte dalam Kuil Yanshen. Anda adalah orang yang kuat di alam pertama Dewa Sejati Hongmeng. Sesuai peraturan, Anda dapat menerima amplop merah transfer senilai 1000 koin Hongmeng. Anda ambil amplop merahnya dulu, setelah menerimanya, saya akan mengantar Anda untuk mendaftar. Liu Di langsung terkejut mendengar ini. Ini belum resmi masuk Kuil Asap, dan Anda hanya mendapatkan amplop merah saat bertemu. Terlebih lagi, 1000 koin Hongmeng sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Bagi Liu Di, seorang master alam ke-8 Dewa Sejati Hongmeng, dia mungkin benar-benar meremehkan jumlah uang sekecil itu. Tetapi jika dia benar-benar hanya seorang kultivator di alam Dewa Sejati Primordial, itu tidak terlalu buruk. Daya beli 1000 koin Hongmeng masih sangat mengesankan. Itu lebih dari cukup untuk membeli hak pengelolaan beberapa alam semesta kecil. Itu seperti menyewa sebuah perusahaan. Para karyawan belum resmi bergabung dengan perusahaan, dan belum menciptakan keuntungan apapun bagi perusahaan, jadi mereka dibayar setengah gaji setahun saat pertemuan. Untuk perusahaan yang kaya dan berkuasa seperti itu, kesan pertama sangat baik. Segera, Liu Di dibawa ke Di Nanchun oleh Zhao Longteng, yang langsung mengirimkan amplop merah transfer berisi 1000 koin Hongmeng kepadanya. Hah, rekening bank penerima Anda sebenarnya adalah rekening Super VIP Bank Semesta Hongmeng, rekening tingkat tertinggi. Umumnya, mereka yang memiliki rekening bank seperti ini setidaknya adalah master alam tertinggi, atau hanya yang teratas dari 6 raksasa yang akan memilikinya. Kata Di Nanchun dengan curiga. Ini adalah rekening bank leluhur saya.
Di keluarga saya, ada seorang pria kuat yang tak tertandingi. Saya mewarisi rekening banknya. Kaisar Liu menjelaskan dengan tenang. Apa yang dikatakannya benar. Asal-usul identitas Kaisar Liu juga sangat tidak biasa. Jika bukan karena kompleks inferioritas Bai Zishan di depan Kaisar Liu, dia tidak akan menjadi anjing penjilat selama 300 miliar tahun. Latar belakang keluarganya memungkinkannya menjadi seorang santa. Karena ia terlahir dengan kemuliaan yang tak tertandingi, dan ia tidak pernah berjuang di bawah. Kebaikan hatinya alami. Karena ia sangat kaya, uangnya tidak cukup untuk dibelanjakan. Satu nyawa, dan satu nyawa tidak akan pernah cukup. Di baliknya terdapat latar belakang bank semesta Hongmeng. Latar belakang seperti ini bisa membuat Bai Zishan, kaisar pedang berbaju putih, merasa seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Dengan latar belakang seperti ini, Kaisar Iblis tanpa awal bahkan tidak berani berpikir untuk menyentuhnya. Itu langsung mencapai tingkat ketakutan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Zhao Longteng. Liu Yingying. Baiklah, Liu Yingying, kau bisa ikut aku mendaftar masuk. Sekarang bergabunglah dengan Kuil Yanshen, dan kau bisa langsung mendaftarkan namamu di Kitab Emas Hongmeng. Kau perlu meninggalkan jejak roh sejati, sehingga ketika Ketua Aula Chen Yuan ingin menemukanmu, dia dapat mengirimkan transmisi jiwa kapan saja, yang memudahkan pemanggilan. Selain itu, setelah jejak roh sejati ada di Kitab Emas Hongmeng, jika kau jatuh secara tidak sengaja, Ketua Aula Chen Yuan dapat membangkitkanmu kapan saja, jadi harganya akan lebih rendah, dan kau tidak perlu secara paksa membalikkan ruang dan waktu, dan kau bertanggung jawab atas hidup dan keselamatanmu. Kaisar Liu langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sebenarnya, meninggalkan jejak roh sejati bukanlah apa-apa. Dia takut Kitab Emas Grand Mist adalah artefak tertinggi tingkat atas, dan jika jejak roh sejati ada di Kitab Emas Grand Mist, mungkin detailnya akan terungkap. Jika Chen Yuan berniat untuk menyelidiki dan melacak kembali ke sumbernya, dengan kultivasinya sebagai orang kuat di 7 alam dewa sejati Grand Mist, ditambah Kitab Emas Grand Mist, kemungkinan terungkap sudah lebih dari setengahnya. Tetapi ketika Zhao Longteng membawanya ke Chen Yuan, dia tampaknya sedikit beruntung. Karena ada terlalu banyak orang kuat dari kota sihir aneh yang berbaris di depan Chen Yuan hari ini. Masing-masing dari mereka pasti meninggalkan jejak roh sejati mereka di Kitab Emas Hongmeng. Akibatnya, Chen Yuan tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat. Pada dasarnya, orang terdaftar sekaligus, dan gelombang orang berubah setiap 5 detik rata-rata. Kecepatan pendaftaran seperti ini, Anda hanya bisa memeriksanya dengan cermat. Tetapi Kaisar Liu tidak tahu. Sejak dia masuk ke Kuil Yanshen, Chen Yuan sudah memperhatikannya. Meskipun dia telah menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan aura kultivasinya. Di mata Chen Yuan, dia masih terlalu mencolok. Nama, Liu Yingying, Kaisar Liu. Usia, 302 miliar tahun. Tingkat kultivasi, alam ke-8 Hongmeng Zen, alam Wanhua. Keberuntungan tubuh, 8.000 triliun poin. Memiliki jasa dan kebajikan, 9.999 triliun poin. Seseorang dengan jasa dan kebajikan yang besar dilindungi oleh kekuatan jasa dan kebajikan hidup penonton, 10.000 dharma tak terkalahkan, tubuh emas tak dapat dihancurkan, dan Dao diberkati. Jika terjadi kerusakan, nasib buruk akan merasuki tubuh, keberuntungan akan lenyap, dan nasib buruk akan berlangsung selamanya. Ini, Chen Yuan tercengang. Grandmaster 8 alam dewa sejati Hongmeng, datang ke Kuil Yanshenku untuk menyamar. Mengapa kau sengaja berpura-pura menjadi ayam? Apa sebenarnya tujuannya? Chen Yuan tidak mengungkapkannya untuk sementara waktu, dan dia tetap acuh tak acuh di permukaan. Dia harus mencari tahu apa tujuan orang kuat ini, Kuil Yanshen yang menyamar. Mungkinkah alam semesta ontologi telah terungkap? Apakah 6 besar mengirim para ahli top untuk mengujinya? Bab 1919. Bagaimanapun juga, tetap pegang tanganmu dulu. Dia tidak serta-merta takut pada para ahli dari 8 alam dewa sejati primordial. Hanya saja pihak lain memiliki jasa dan keberuntungan yang besar, dan keberuntungannya sangat kuat. Saya khawatir dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan tidak mudah diprovokasi. Jika dia dapat diserap ke dalam kuil asap dan diikat dengan jalur pembuktian utama, itu akan sangat bermanfaat bagi alam semesta ontologi. Tetapi bagi orang yang begitu kuat, jalur pembuktian utama seharusnya tidak terlalu menarik baginya. Karena identitas aslinya, sangat mungkin dia adalah anggota berpangkat tinggi dari 6 raksasa. Termasuk dalam kepemimpinan inti dari kekuatan musuh. Disinilah letaknya sedikit rumit. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menyerapnya. Ubah musuh menjadi teman. Jatuhkan dia. Lagi pula, jika Anda adalah musuh seseorang dengan jasa besar, Anda mungkin secara otomatis menjadi tidak beruntung. Tetapi mengubah musuh menjadi teman justru dapat meningkatkan keberuntungan seseorang. Dalam beberapa menit, giliran Kaisar Liu. Dia memisahkan jejak roh sejatinya dan mengintegrasikannya ke dalam Kitab Emas Grand Mist. Cahaya ilahi berkedip. Di Kitab Emas Hongmeng, nama Liu Yingying segera muncul.
Namun tak lama kemudian, nama Liu Yingying menghilang dari kitab emas Hongmeng. Seketika digantikan oleh nama lain. Kitab emas Hongmeng telah menyerap sejumlah besar jejak roh sejati orang-orang kuat, dan kekuatannya sendiri tampaknya menjadi semakin dahsyat. Artefak ilahi tertinggi dari kitab emas Hongmeng berarti bahwa semakin banyak orang yang terdaftar, semakin kuat kekuatannya, dan semakin besar kekuatan sebab akibat yang dihasilkan, semakin kuat kitab emas Hongmeng. Jika semua master besar dari 9 alam dewa sejati Hongmeng telah memasuki kitab emas Hongmeng, itu akan benar-benar luar biasa. Pada saat itu, kitab emas Hongmeng mungkin dapat melakukan hal itu, siapapun yang menulisnya akan mati. Mengendalikan takdir sebab akibat semua orang. Melihat Chen Yuan tampaknya tidak memperhatikannya, Liu sedikit lega. Cepat berbaur dengan kerumunan dan kurangi kesadaran akan keberadaanmu. Tepat pada saat itu, Chen Yuan tiba-tiba berhenti memperhatikan. Dia bangkit perlahan dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Liu Di. Tampaknya ada kekaguman khusus di matanya. "Namamu Liu Yingying?" tanya Chen Yuan dengan penuh pengertian. "Ya, Ketua Aula Chen Yuan, bawahannya adalah Liu Yingying." Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Liu Yingying, Kaisar Liu. Usia: 302 miliar tahun. Tinggi: 173 cm. Tingkat kultivasi: alam ke-8 Dewa Sejati Hongmeng, alam transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Nilai penampilan: 9,999999999 poin, luar biasa. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 30 poin, wanita ini memiliki niat terbaik, mencintai rakyat jelata, dan memiliki tingkat kesukaan awal lebih dari 30 poin untuk makhluk apapun di dunia. Ding! Tingkat kesukaan awal target penjilat anjing terhadap tuan rumah terlalu tinggi, dan pengikatan gagal. Aku mengandalkanmu. Apakah ada orang seperti itu di dunia ini, yang menyukai semua orang? Bukankah kau juga menyukai musuhmu yang membunuh ayahmu? Ini benar-benar agak mesum. Chen Yuan juga mabuk. Sebenarnya, bisa dimengerti jika dia gagal dalam pengikatan itu, tetapi kegagalan pengikatan karena alasan ini memang agak keterlaluan. Mencintai rakyat jelata, bukankah ini seperti pendingin udara sentral? Penuh gairah sejak zaman kuno, terhindar dari kebencian. Saudari, kau masih bajingan. Liu Yingying, nama yang bagus, aku ingat kau. Mulai hari ini, aku secara resmi menunjukmu sebagai wakil kepala kuil Yanshen dan menteri urusan ekonomi. Kau akan bertanggung jawab atas peningkatan industri kuil Yanshen di Shanghai. Jangan khawatir, Yingying, selama kau mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Senyum sinis muncul di sudut mulut Chen Yuan. Ada sedikit kesembronoan di matanya. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk mencubit tangan ramping Liu Di. Gelombang kontak fisik langsung datang. Kaisar Liu. Tingkat kesukaan -1. Tingkat kesukaan saat ini, 29 poin. Orang baik, dengan aturan tak tertulis yang begitu jelas, apakah kau hanya sedikit menurunkan popularitasmu? Sepertinya kau bisa bertindak terlalu jauh. Pahlawan alam ke-8 Dewa Sejati Hongmeng yang perkasa tidak akan marah setelah diperlakukan dengan enteng. Kultivasi diri ini tampaknya cukup bagus. Terima kasih telah membina Master Aula. Kaisar Liu menatap mata Chen Yuan, dan tanpa alasan yang jelas merasakan sedikit rasa iba. Chen Yuan ini tampaknya orang yang pekerja keras. Dia sudah menjadi orang kuat di alam ke-7 Dewa Sejati Primordial, dan kultivasinya telah mencapai level ini, tetapi dia masih belum bisa menyingkirkan iblis cinta dan masih terobsesi dengan kecantikan. Sepertinya ketika masih muda, dia mencintai hal-hal yang tidak manusiawi, menderita beberapa pukulan dan kemunduran, dan bahkan mungkin digunakan sebagai anjing penjilat dan ban cadangan, sehingga dia frustrasi secara fisik dan mental, yang membuatnya masih terobsesi dengan kecantikan, mencoba melewati cinta semacam ini. Cara untuk membuktikan pesonanya. Sebenarnya, aku tidak seharusnya menyalahkannya. Alasan mengapa dia berperilaku seperti ini dapat dibenarkan. Karena itu, aku harus mempengaruhinya dan menyelamatkannya. Jika dia bisa memulai lembaran baru dan memulai hidup baru, dia mungkin bisa menyelamatkan banyak gadis tak berdosa. Memikirkan hal ini, Kaisar Liu memilih untuk memaafkan perilaku Chen Yuan barusan. Kaisar Liu. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Aku hapus. Melihat tingkat kesukaan di atas kepala Kaisar Liu, itu naik kembali tanpa alasan yang jelas. Semua orang di Chen Yuan merasa mati rasa. Apakah persaudaraan gadis ini begitu kuat? Apakah kau tidak marah? Sepertinya akan terus meningkat. Liu Yingying, ikutlah denganku, aku akan membawamu sendiri untuk meningkatkan kultivasimu. Kulturmu di tingkat pertama Dewa Purba masih terlalu lemah, dan tempat ini akan memberimu kesempatan untuk membuktikan Dao melalui urat utama. Nantian, urus dulu urusan pendaftaran untukku, dan aku akan segera kembali setelah selesai. Chen Yuan memberi instruksi kepada Dinantian. Baik, tuanku. Dinantian menjawab dengan hormat.
Baru kemudian Kaisar Liu menyadari bahwa kuil Yanshen ini tampaknya didominasi oleh Chen Yuan. Dinantian benar-benar adik laki-lakinya. Dia mengira Dinantian akan menjadi pemimpin, lagi pula, Dinantian lebih terkenal. Dia adalah sosok yang pernah menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar Dewa Super di 6 alam semesta. Seharusnya menjadi fokus utama. Siapa sangka, keadaan tampaknya tidak seperti itu. Chen Yuan tampaknya telah menundukkan Dinantian. Dan apa artinya membuktikan jalan melalui urat utama? Urat utama dari 6 alam semesta berdimensi tinggi telah habis digunakan ratusan triliun tahun yang lalu. Era itu disebut zaman keemasan kuno. Paling banyak, bahkan ada master dari 9 alam dewa sejati primordial. Ini bisa disebut era terkuat di zaman kuno. Sayang sekali hanya ada 9 orang bijak kuno yang membuktikan tahu dengan garis utama dari 6 alam semesta berdimensi tinggi, dan mereka masih hidup. Semua yang lain hilang. Bahkan ke-6 leluhur Hongmeng pun tertidur lelap. Mungkinkah selain 6 alam semesta berdimensi tinggi, ada tempat lain di mana garis utama membuktikan tahu? Liu semakin penasaran. Misteri kuil asap tampaknya di luar imajinasinya. Tak lama kemudian, Chen Yuan membawa Kaisar Liu ke Alps. Gerbang alam semesta, buka. Dengan sebuah pikiran di benak Chen Yuan, sebuah portal ruang angkasa putih terbuka. Ini, merasakan napas makhluk raksasa bergegas ke wajahnya, Kaisar Liu langsung terkejut. Makhluk yang dibiarkan di dunia ruang angkasa ini mungkin melebihi jumlah 1 alam semesta super besar. Masuklah, sebagai murid inti kuil asap, Anda sudah memenuhi syarat untuk memasuki markas besar kuil asap. Bab 1920. Sesak napas. Mengejutkan. Pada saat ini, Kaisar Liu samar-samar menduga sesuatu. Tapi dia masih merasa tak percaya. Detik berikutnya, dia mengikuti Chen Yuan masuk tanpa sengaja. Sepertinya dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa memasuki gerbang alam semesta ini akan membahayakan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir secara bawah sadar. Di dunia kosmik ini, ada banyak sekali orang biasa yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Mungkin menyelamatkan makhluk di alam semesta ini akan lebih bermakna daripada menyelamatkan Laut Himoyao. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang pergi ke neraka? Liu melangkah berat memasuki alam semesta tubuh Chen Yuan. Hanya dengan satu pandangan, dia melihat dunia yang kacau. Aku melihat galaksi kosmik tak berujung di atas. Ada banyak sekali biksu kuat, mengandalkan basis kultivasi mereka yang kuat, membantai orang-orang tak berdosa. Bahkan ada para bijak dari Dao Surga yang ikut serta, menumpahkan darah di planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Perang bintang meletus di banyak alam. Setiap detik, ribuan jiwa berjatuhan. Semua ras saling bertarung. Sungguh mengerikan. Semua makhluk hidup menderita. Situasi seperti ini sebenarnya terjadi setiap hari di alam semesta tubuh Chen Yuan. Pada awalnya, Chen Yuan menggunakan kehendak surga untuk campur tangan secara paksa guna menghentikan pecahnya perang dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa campur tangan paksa tersebut seringkali justru menimbulkan bencana yang lebih besar. Jalan surga hanya dapat merumuskan aturan jalan surga. Bukan campur tangan dengan perasaan subjektifnya. Jika tidak, jalan surga pasti akan tidak adil. Seringkali mudah untuk menimbulkan keluhan yang lebih besar. Dan membuat dunia dipenuhi dengan banyak permusuhan. Aturan yang berlaku di dunia ini adalah hukum rimba dan hukum rimba. Manusia ingin makan ayam, bebek, dan ikan. Sapi makan rumput. Singa ingin makan kijang. Burung makan cacing. Ikan besar makan ikan kecil makan udang. Inilah rantai makanan hukum rimba. Ketika Anda makan daging babi, Anda tidak pernah bertanya bagaimana perasaan babi itu. Dunia pada dasarnya tidak adil. Ketika Anda mengejar keadilan absolut, berpikirlah dari perspektif yang lebih tinggi, yang justru melanggar keadilan. Ketika Anda menghentikan yang kuat dari menindas yang lemah, Anda telah menjadi penindas. Karena kau lebih kuat, kau juga menindas yang lemah. Kau pikir kau sedang menyelamatkan orang. Lalu bagaimana kau tahu bahwa orang yang menindas yang lemah tidak menyelamatkan orang yang lebih lemah? Bagaimana kau tahu bahwa dia tidak menjunjung tinggi keadilan? Jalan surga itu tidak adil, perlakukan semuanya seperti anjing jerami. Segala sesuatu di dunia ini sama, tidak perlu berbuat baik kepada siapapun, dan tidak perlu berbuat jahat kepada siapapun, biarkan alam berjalan apa adanya, biarkan segala sesuatu berjalan dengan tenang, dan tahu mengikuti alam. Setelah Chen Yuan memahami prinsip-prinsip ini, dia tidak lagi mempedulikan hal-hal ini. Terlebih lagi, seiring alam semesta ontologi semakin besar, dan semakin banyak makhluk, mustahil untuk mencakup semuanya. Mustahil untuk memperhatikan hal-hal ini setiap hari. Selama lingkungan umum tidak kacau, sebagian besar perbatasan dunia berada pada tren naik yang stabil, dan sebagian besar dipertahankan dalam masa damai. Kadang-kadang, perang pecah di beberapa alam, menciptakan beberapa gesekan, yang diharapkan. Ini tidak perlu ditangani. Jangan khawatir tentang itu juga.
Tentu saja, semakin banyak ahli dari Laut Iblis Aneh yang bergabung baru-baru ini. Masing-masing dari mereka sangat kejam. Bertarung saat ada perselisihan juga merupakan hal biasa. Di bawah pengaruh petinggi, pasukan di bawahnya secara alami mengalami kekacauan yang cukup besar. Beberapa orang di bawah komandonya memang bermata merah. Chen Yuan sengaja membawa Kaisar Liu ke dunia paling kacau di alam semesta utama. Sebagai orang baik, menyaksikan dunia tragis seperti itu dengan mata kepala sendiri seperti neraka di bumi, dan hatiku hampir berdarah. Bahkan Chen Yuan sendiri tidak tahan, apalagi Super Virgin Mary. Batas dunia ini. Kobaran api perang berkobar, dan ada planet-planet hidup yang hancur di mana-mana. Orang-orang mengungsi, dan mereka mengubah anak-anak mereka menjadi mangsa. Pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan terjadi di mana-mana, melakukan segala macam kejahatan. Semua orang telah berubah menjadi iblis, tanpa batas moral, tanpa moralitas, hanya keinginan paling primitif. Seluruh dunia, miliaran planet hidup, hampir semuanya dalam kekacauan. Ini lebih menakutkan daripada neraka. Pada saat itu, Chen Yuan tiba-tiba merasa bahwa mungkin ada ibu suci yang mengurus hal semacam ini, dan itu bukanlah hal yang buruk. Meskipun campur tangan surga, itu tidak adil. Namun, masuk akal bagi Bunda Suci untuk campur tangan. Hukum surga mengizinkan yang kuat memangsa yang lemah, hukum rimba. Tetapi hukum itu juga dapat mentolerir Bunda Suci dan membiarkan mereka mengejar keadilan di dalam hati mereka. Chen Yuan adalah kehendak surga, dan dia harus mentolerir semua ide yang berbeda. Dia dapat mengakomodasi segala sesuatu di dunia. Tepat ketika Chen Yuan merasakan sesuatu di dalam hatinya, Liu Di tanpa ragu-ragu berkata, "Kebaikan dan ketulusan terbaik, langit dan bumi bersatu." Saya melihat jari-jari Kaisar Liu mencubit formula tersebut. Sesaat, membangkitkan kekuatan dewa sejati Hongmeng, dia akan membangkitkan kehendak kebenaran, kebaikan, dan keindahan di hati manusia, dan mengubahnya menjadi hujan musim semi, turun di puluhan miliar planet yang hidup. Di puluhan miliar planet yang hidup, gerimis terus-menerus secara kolektif. Hujan gerimis ini memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa dan menyehatkan semua hal di dunia pada saat yang bersamaan. Biarkan tanah kering menumbuhkan tanaman baru. Biarkan api perang padam. Biarkan bandit dan penjahat itu meletakkan pisau daging di tangannya dan menangis dengan kepala tertunduk. Biarkan para biksu membasmi iblis dan kembali ke jalan yang benar. Biarkan para prajurit di medan perang besar dengan sukarela meletakkan senjata mereka, dan mereka tidak ingin terkontaminasi dengan karma pembunuhan. Di bawah sapuan kebaikan dan ketulusan, semua orang mulai menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Semua orang bahkan tidak percaya bahwa mereka dapat melakukan hal seperti itu yang dibenci oleh manusia dan dewa. Kebaikan dan ketulusan Kaisar Liu menembus hati orang-orang dan membersihkan jiwa. Itu seperti membersihkan dunia yang kotor ini. Jadi semua orang berlutut di tanah, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan meratap dengan keras. Detik berikutnya, sejumlah besar pahala dan keberuntungan turun ke arah Kaisar Liu. Tingkatkan kultivasinya. Hanya dengan satu gerakan itu, dia telah menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, kau sudah tahu siapa aku, kau membawaku ke sini untuk membiarkanku melihat tragedi ini dengan sengaja, dan juga untuk mengujiku dengan sengaja. Liu Di menoleh dan berkata dengan tenang kepada Chen Yuan. Pada saat itu juga, dia menyadari bahwa identitasnya seharusnya sudah terungkap. Chen Yuan ini mengenalnya dengan baik. Mengenal sifatnya. Sengaja membawanya ke alam semesta iblis yang bermutasi sama saja dengan menangkap kura-kura dalam guci. Lagi pula, di alam semesta ini, kekuatan Chen Yuan diberkati oleh kehendak surga dan kekuatan makhluk hidup, dan dia mungkin mendekati alam ke-9 dewa sejati asal mula. Dia, seorang ahli kekuatan dari 8 alam dewa primordial, mungkin bukan lawan yang sepadan. Tetapi Kaisar Liu tidak panik. Dia memiliki perlindungan tubuh artefak Grenmeng tertinggi, yang dapat menembus penghalang ruang alam semesta berdimensi tinggi. Menerobos Chen Yuan, alam semesta berdimensi tinggi yang belum terbentuk, bukanlah masalah. Itu hanya tergantung pada apakah dia menginginkannya atau tidak. Selain itu, dia masih memiliki jasa tertinggi untuk melindungi tubuhnya, jadi Chen Yuan mungkin tidak berani menyentuhnya. Benar, Yang Mulia Kaisar Liu, Anda dapat bergabung dengan Kuil Yanshen, itu benar-benar membuat aula kecil ini penuh dengan kemegahan. Saya ingin membuktikan jalan dengan urat utama, dan mengundang Yang Mulia Liu Di untuk secara resmi menjadi wakil kepala aula Kuil Yanshen. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia bersedia. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru dari Novel Suara.